Kakak laki-laki itu awalnya adalah janin naga dan Phoenix. Tapi aku hidup dalam bayangannya sepanjang hidupku. Sang ibu bahkan berkata, saya lahir dan dirampok pesona saudara laki-laki saya. Aku akan menebus saudaraku dengan hidupku. Karena itu, Su Mubai hanya bertanggung jawab untuk makan, minum, dan menikmati dirinya sendiri. Dan aku harus menanggung nasibnya. Membagi buku, benamkan diri Anda dalam kerja keras. Diam-diam menahan pembayaran ilusi ini. Itu juga seorang wanita berpakaian seperti pria. Dia adalah siswa terbaik di sekolah menengah untuk Istana Jinluan. Yang mulia bertanya apa yang saya inginkan. Saya mencabut silsilah keluarga. Sujud, seorang gadis rakyat. Serahkan pada saudaraku. Bersalah atas penipuan. Tolong yang mulia untuk menghukum 9 klan sekte wanita. Sejak saya masih kecil, saya telah membangkitkan ketegasan. Seorang sarjana yang berpura-pura menjadi saudaraku. Temani dia ke sekolah. Dia dan saya awalnya kembar yang sama. Tapi aku sudah dewasa. Apapun yang Anda lakukan, lebih baik darinya dalam segala hal. Ibuku berkata bahwa aku telah merampok pesona kakakku. Shiro akan lebih pintar darinya. Saya mencegahnya dari hidupnya. Oleh karena itu, semua kesalahan Su Mubai adalah kesalahanku. Dia tidak belajar apa-apa. Aku akan mengambil papan untuknya. Dia didenda karena plagiarisme di sekolah. Aku akan meniru miliknya sendiri dan mengambil lampu untuk malam ini. Di seberang dinding, dia tidur di sofa. Tapi Su Mubai masih murid favorit tuannya. Pesta Putri. Su Mubai mengejutkan penonton dengan sebuah puisi. Tetapi, dunia tidak tahu bahwa semua artikelnya ditulis oleh saya. Su Mubai luar biasa karena bakatnya. Yang Ming Jingcheng terpilih sebagai putra mahkota. Ketika kehendak yang mulia mencapai Su Menshan, Su Mubai sangat ketakutan sehingga dia menangis. Dia tidak belajar atau tahu bagaimana melakukannya pada hari kerja. Saya tidak bisa membaca karakter besar. Di sekolah, kamu masih bisa agung. Begitu saya memasuki istana, saya kesepian. Ibuku membujuk Su Mubai yang ketakutan dan menangis. Dia menampar wajahku. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap. Itu terlalu berbahaya. Kamu memasuki istana untuk saudaramu. Jika orang melihat petunjuknya, aku mengulitimu. Saya terpana oleh tamparannya. Pusing di depan mata. Saya tidak bisa menjawab untuk sementara waktu. Ibu saya pikir saya tidak yakin. Mencubit daguku. Memaksa saya untuk melihat ke atas dan menumbuhkan kuku saya. Mencolek wajahku. Rasa sakit hati. Kuku kecil. Sungguh orang yang terpana. Apakah Anda mendengar saya? Saya tersentak. Daun Niang yang menangis. Saya tahu ada lapisan air mata. Saya melihatnya akhirnya mengangguk puas. Mendengarkan hujan bukan karena ibuku tidak merasa kasihan padamu. Tapi artikel bagus ini seharusnya milik saudaramu. Kakakmu baik padamu. Jika bukan karena si kembar dengan kakakmu, ibu tidak akan menahanmu sama sekali. Tapi kamu benar-benar merampas pesonanya. Gigit tangan yang memberi makan satu. Apakah Anda mengatakan Anda seharusnya tidak menebus dosa-dosa Anda? Ada saat saya pikir apa yang dikatakan ibu saya benar. Ratusan tahun sebelum saya, keluarga Su tidak memiliki anak perempuan. Malam memasuki istana, saya bermimpi aneh dan beraneka ragam, terfragmentasi. Ini seperti tenda, ini seperti seluruh hidupku. Setelah Su Mubai memasuki istana untuk menemaninya, saya melakukan penelitian untuknya lagi. Pada akhirnya, Jinluan Hall adalah juara sekolah menengah. Putra surga menganugerahkan para pejabat. Pemandangannya tidak ada habisnya. Rekan-rekan ayah saya memujinya. Su Shilang, kamu telah membesarkan seorang putra yang baik. Ayahku tersenyum lebar sehingga dia tidak bisa melihat giginya. Anjing itu sembrono. Raja-raja memujinya dengan salah. Mu Bai tidak senang menyapa semua orang dewasa. Tangannya menepuk punggungku, seperti ayah yang bangga. Hanya ketika saya berada di posisi saudara laki-laki saya, dia akan mengenali saya sebagai anaknya. Kembali ke rumah malam itu, ibuku bahkan lebih jarang melembutkan penampilanku. Di atas meja makanan di halaman belakang, ini beberapa lauk rumahan yang dimasak oleh ibuku. Ibuku mengambilkan sayuran untukku dengan wajah yang menyenangkan. Wen Sheng mendesak saya untuk makan lebih banyak. Ini seperti ibu dan anak perempuan biasa dalam keluarga biasa. Tapi dia tidak tahu apa yang saya suka. Sandwich itu penuh dengan ikan yang suka dimakan Su Mubai. Saya tidak bisa mencium bau ikan. Saya muntah setiap kali memakannya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia menyajikan makanan untukku selama yang aku ingat. Kehangatan langka. Saya tidak bisa mengatakan tidak untuk sementara waktu. Terkubur dalam makanan. Telan ikan dengan napas Anda. Kenangan terakhir dari makanan itu adalah mata yang menatapku, tenang dan tegas. Ketika saya bangun lagi, itu gelap gulita. Aku membuka mulutku dengan hampa untuk mengeluarkan suara. Tapi saya tidak bisa mengirimnya. Suara bintang-bintang. Su Mubai duduk di pejabat yang saya peroleh untuknya. Meroket kemakmuran. Dan saya tercengang oleh orang yang saya cintai. Racun dibutakan. Mengantuk di halaman belakang. Semua
Semua orang tahu Su Mubai, tapi tidak ada yang ingat Su Qingyu. Suara dingin Su Mubai terdengar. Aku tersentak kembali ke akal sehatku. Aku melihat pangeran menatapku dengan wajah kosong. Sesuatu yang lain setengah beracun berbisik untuk mengingatkan apa yang harus dipikirkan. Sangat terobsesi, terlalu berlebihan untuk meneleponmu 3 kali. Wanita tua berambut abu-abu itu mengangkat matanya dan membelai penggaris cincin. Kulitnya tidak bagus. Kamu adalah seorang pangeran dan setengah beracun. Pada hari pertama bertugas, dia mengendur. Tangan penalti terulur. Saya mengundurkan diri untuk menjangkau. Saat berikutnya, sebuah tangan kurus mencubit penggaris. Terlalu fu untuk melupakannya. Tanpa menunggu, wanita tua itu mengerutkan kening. Pangeran berbisik perlahan dan berkata bahwa bibinya setengah racun. Saya akan mendisiplinkannya. Lihat aku sebagai gantinya. Setelah itu, kamu pindah ke Istana Timur untuk tinggal bersama bibimu. Tidak ada izin dari bibiku. Tidak diizinkan meninggalkan istana. Keluar dari istana. Itu berarti saya dapat dibenarkan keluar dari kendali Su Menshan. Saat itu, saya sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Semua jenis mimpi itu jelas. Tapi dalam mimpi itu, pangeran tidak pernah mengatakan kata-kata ini kepadaku. Dan waktu bagiku untuk memasuki istana sebagai pendamping juga maju. Sepertinya ada yang berbeda. Luo Jinxiu membenturkan kepalaku dengan ringan. Nadanya sedikit tidak berdaya. Ini hanya masalah tertegun di depan istana. Anda hanya harus pintar di depan orang lain. Yah, aku mendongak. Mata yang mulia dalam. Dengan emosi yang tidak bisa saya baca. Kamu adalah teman bibiku. Secara alami, aku akan menjagamu. Jangan takut dengan fakta bahwa Rakai Xiu sepertinya menyadari sesuatu. Pidato tiba-tiba berhenti. Saat itu, dia tidak punya waktu untuk menyembunyikannya. Tapi aku bisa melihat bentuk mulutnya. Dia menderita bisikan. Dalam mimpiku, aku memasuki istana untuk menemani tahun pertama belajar. Itu tidak berjalan dengan baik. Suara sumur jatuh itu dingin. Dia tidak terlalu memperhatikan saya sebagai teman. Putri lebih banyak orang yang menyembah tinggi dan rendah. Lihat aku bukan pangeran. Sukacita melawan saya. Makanan telah dimakan. Rumah-rumah bocor juga telah ditinggali. Sebagian besar sahabat di istana adalah anak-anak dari keluarga. Temperamen arogan. Saya juga sering diintimidasi. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapku. Takut tubuh putrinya terekspos. Ini adalah pengalaman yang gemetar. Pindah ke Istana Timur untuk tinggal bersama putra mahkota. Sudah lama kemudian. Tapi kali ini, sang pangeran melindungi kekurangannya di depan umum. Berita segera menyebar. Pangeran Salju baru saja pergi. Teman-teman lain mendatangi saya dan berbicara dengan saya. Saya sudah lama mendengar Su Gongzi. Sampai jumpa hari ini. Menakjubkan. Mencari untuk waktu yang lama. Tutup besok. Kakak Su ingin bepergian bersama kita keluar istana. Kasin itu tersenyum padaku dengan menawan. Jika ada sesuatu pada Su Gongzi, terlepas dari perintahnya. Jika instruktur Jin Xiu kedinginan, masih belum banyak bicara padaku. Tapi dia selalu menatapku dengan tenang. Tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada satu titik, saya berpikir bahwa bisikan yang dideritanya adalah halusinasi. Dia punya pesanan dulu. Saya mendorong perahu mengikuti arus. Menginap di Istana Timur. Saya tidak pernah kembali ke Su Menshan. Habiskan dengan damai dan damai. 3 bulan kemudian, saatnya festival tahun baru. Para sahabat pulang. Saya digunakan oleh Luo Jinxiu atas nama mengedit artikel. Itu ditinggalkan atas nama rumah Yefu malam tahun baru Imlek. Diam-diam mendesak beberapa kali. Seringkali sampai-sampai Yang Mulia penasaran untuk bertanya. Luo Jinxiu akhirnya membebaskannya. Dia duduk di bawah lampu dan mengawasiku untuk waktu yang lama. Aku sudah lama menatap. Itu tidak wajar. Ada apa dengan Yang Mulia? Luo Jinxiu menatapku. Tatapannya berat. Setelah 15, ingatlah untuk kembali ke istana. Saya benar, malah tertawa. Aku tahu dia menggosok alisnya untuk waktu yang lama. Berbisik hari ini. Jika Anda tidak bersenang-senang di Su Menshan, kemudian dia kembali ke Istana Timur. Aku berkedip kosong. Beberapa tidak mengerti. Saat berikutnya, saya melihatnya melepaskan liontin giok putih di pinggangnya. Ini adalah tanda bibiku. Anda dapat kembali kapan saja. Malam tahun baru Imlek adalah hari ulang tahun ibuku. Dalam perjalanan pulang, saat melewati toko bubuk lemak paling populer di Beijing, saya tanpa sadar menghentikan kereta. Rumah itu menyala. Kertas merah ditempel dengan hidup. Kembali dan pergi berganti tubuh. Dandani ibuku dan lihat ke atas. Mengucapkan salam hangat. Tunggu sampai saya berganti kembali ke pakaian wanita dan berjalan ke depan aula. Dengarkan dia dan berlutut. Sebelum aku bisa bereaksi, pelayan itu sudah menekan bahuku ke kiri dan ke kanan. Menekan saya ke bawah. Ibuku duduk di kursi Taishi. Dia menatapku dengan merendahkan. Donggong Dai senang. Akhirnya mau kembali. Mataku membelalak.
cepat. Saya tidak punya penjelasan untuk beberapa kebingungan. Itu adalah arti dari Yang Mulia. Tamparan kekuatan spiritual menyebar. Tidak bisa mengelak. Saya ditembak di wajah, pucat di depan mata. Saya mengatakan beraninya Anda melakukan ini. Ternyata memanjat cabang yang tinggi. Su Qingyu, sayapmu kaku. Aku menutupi wajahku dan berlutut di tanah karena malu. Sungai yang dibawanya jatuh ke kakinya. Saya akan melihat apa ini. Dia mencibir dan membuka sungai. Saya melihat bubuk melati di dalamnya. Saya bingung untuk menjelaskan ibu saya. Ini hadiah ulang tahun yang kubelikan untukmu. Saya sudah menjadi pendamping sejak saya masih kecil. Saya tidak mengerti cabang dan bubuk ini. Tetapi penjaga toko mengatakan bahwa yang ini adalah yang terbaik. Para wanita Beijing suka menggunakannya untuk menyeka wajah mereka. Anak kecil, beda kami di sini tidak murah. Dia mendengar bahwa saya membelinya untuk ulang tahun ibu saya. Tersenyum dan menunduk. Anak laki-laki kecil itu memiliki hati. Ini tidak seperti gadis bau di keluargaku. Dari keluarga mana Anda anak? Mengapa saya tidak memiliki anak yang begitu baik? Ibuku sangat marah dan melemparkan kotak dupa padaku. Tiba-tiba, bubuk dupa putih memercik di kepala dan wajah saya. Aku menundukkan kepalaku dan tersedak di atasnya. Tapi dagunya terjepit. Angkat wajah Anda dengan paksa. Mata ibuku dingin dan bubuk dupa Chun Linshai. Satu kotak adalah bulan kemarahan ayahmu. Su Qingyu, kamu sangat baik. Kuku kecil. Di usia muda, dia tahu cara merayu pria. Tidak, aku menangis diam-diam. Uang yang saya simpan di istana. Yang Mulia juga menghadiahi sejumlah uang pada malam tahun baru Imlek. Saya tidak menghabiskan uang tanpa pandang bulu. Ibu, dengarkan aku. Ibuku sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Interupsi aku dengan tajam saat kamu memanjat tempat tidur pangeran. Dia tahu semuanya. Saat itu, aku tiba-tiba mengangkat mataku. Saya merasa wanita histeris di depan saya sangat aneh. Cukup samar. Tiba-tiba bertepatan dengan hantu dalam mimpi. Bukankah itu mimpi? Lihat aku diam. Dia pikir saya telah menyetujui. Hampir dengan marah menarik-narik rambutku. Dasar pelacur. Pangeran mengerti. Dia tahu semuanya. Bagaimana dengan karir MU Bai? Apa yang harus dilakukan Wan Er? Su Qingyu, beraninya kamu. Air mata mengalir di wajahnya. Aku tersedak dan meraih pergelangan tangannya. Saya tidak punya ibu. Kataku dengan air mata berlinang. Saya tidak berani. Saya tidak merayu pangeran. Ibuku pasti sudah lama mengawasiku. Sepertinya aku akhirnya tenang. Dia membanting kakinya, menyeretku ke ruang belakang. Kamu ikut denganku. Saya akan memeriksanya sendiri. Saya berbaring di sofa, dipermalukan dan diam-diam menangis. Ibuku yakin saya sudah selesai. Ekspresinya akhirnya sedikit mereda. Su Qingyu, sebaiknya kamu tidak pernah berani. Aku memejamkan mata, tersedak tenggorokan tanaman mati. Jangan berani, saya seharusnya tidak memiliki ilusi. Saya tidak mungkin lebih salah. Saya tidak berani lagi. Malam tahun baru Imlek, saya dihukum karena berlutut di aula leluhur sepanjang malam. Di sudut aula leluhur, ada banyak pertanyaan melarikan diri yang menumpuk rapi. Entah kenapa, aku menatap mereka sejenak. Saya selalu merasa hampa di hati saya. Sepertinya sesuatu yang penting telah dilupakan. Minyak jendela pot kabur. Suara petasan baru terpantul, dan yang lama disambut dengan yang baru. Bisik pembantu rumah tangga yang lewat. Kakak Xiao Cui, Anda adalah pelayan Tuan Muda. Beritahu kami tentang hal itu. Apa yang Tuan Muda berikan kepada istrinya tahun ini? Nyonya tersenyum begitu bahagia. Tuan Muda pergi mencari kurungan tadi malam. Pemabuk lupa tentang ulang tahun istrinya. Setelah bangun tidur, aku punya sekotak mulut baru di kamarku. Sekotak gadget seharga 5 sen. Tidak bernilai uang hahaha. Jangan beritahu siapapun. Apakah mahal di hatimu? Tuan Muda baru saja melipat bunga liar. Nyonya juga senang. Musim dingin itu dingin. Aula leluhur diaspal dengan batu bata biru. Menakutkan, Xiao Xi mengirim semangkuk pangsit dingin. Aku menelan ludah dengan kepala tertunduk. Pada saat itu, tiba-tiba, saya merindukan nyala lilin hangat Istana Timur. 3 hari kemudian, aku berpura-pura menjadi Xiao Xi dan menemani Su Mubai ke perjamuan tahun baru. Su Mu melahirkan kulit yang bagus di siang hari. Jubah brokat merah terang dari bahan baru. Dia terlihat seperti anak laki-laki yang tampan. Hanya aku yang tahu betapa buruknya dia di belakang punggungnya. Perjudian, prostitusi, sabung ayam, antek, dan loyalitas. Dia tidak ketinggalan. Di luar emas, tersesat di dalamnya. Begitu dia duduk, banyak wanita muda dari keluarga itu diam-diam mengawasinya. Su Mubai mengguncang kipas sambil tersenyum. Putar kepalamu dan perintahkan pengintaian. Sudah waktunya puisi ditulis. Dia membawa artikel yang telah saya tulis sebelumnya. Itu menarik banyak pandangan ke samping dari semua orang. Kata-kata yang bagus, artikel yang bagus. Su Gongzi sangat berbakat. Kakak Su bisa jodoh pernikahan. Jia Mei telah mengagumi saudara Su sejak lama. Bisakah kamu melihatnya? Aku berdiri dalam bayang-bayang di belakangnya. Lihat mata iri itu dengan jelas. Su Mubai melihat sekeliling. Terima pujian dengan tenang. Tapi ketika dia melihatku di belakangnya, tiba-tiba suram. Mengapa
Mengapa Anda di sini? Aku menundukkan kepalaku. Nyonya yang memintaku untuk mengikuti. Dia mendengus. Saya tidak membutuhkan Anda untuk kembali. Jangan biarkan siapapun melihatmu, bisikku. Tapi itu jauh dari Shields House. Ada es di jalan. Sulit untuk sampai ke sana dengan kereta. Tentu saja Anda tahu. Mu Bai dengan malas mengangkat kelopak matanya. Senyumnya jahat. Apakah kamu tidak mengerti? Tuan hanya ingin Anda berjalan kembali. Sudah larut. Tidak ada gerbong lain di jalan. Saya mengambil keputusan. Ketika fajar, saya akan kembali ke gerbong keluarga lain. Aku berjalan perlahan di salju dengan payung di tangan. Saat melewati mulut gang, tiba-tiba saya mendengar seruan seorang gadis. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku akan berhenti. Saat berikutnya, suara yang akrab terdengar. Saya tercengang. Mengapa kecantikan kecil begitu tahan? Apakah Anda tahu siapa saya? Di gang, Su Mubai merobek pakaian gadis itu. Fiuh, sang murid. Saya tidak peduli siapa Anda. Pembantu gadis itu menerkam, tapi dia menendangnya ke samping. Minggir, saya pernah mendengar bahwa kuda bulan yang cerah hanya 8 ember. Ditulis oleh master yang memahkotai ibu kota. Mata gadis itu tiba-tiba membelalak. Anda adalah Su Mubai. Persis bagaimana? Gadis itu mengerutkan kening padanya. Tidak mengatakan sedikit keindahan. Saya melihat bahwa Anda memiliki sedikit tampilan. Lebih baik bagimu untuk mengikuti tuannya. Jika Anda menunggu untung, mungkin tuannya ekstra baik. Menganggapmu sebagai selir. Tuan muda adalah pangeran. Setengah taruhan pada masa depan menteri. Setelah Anda mengikuti master, beberapa langkah lagi, aku menyapu batu bata di tanganku. Pukul bagian belakang kepalanya. Tubuh Su Dubai bergoyang dari sisi ke sisi. Jatuh. Aku menatap gadis acak-acakan di depanku. Merendahkan suaranya. Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Gadis itu diseret oleh pelayan dan berlari 2 langkah. Tiba-tiba lihat kembali padaku. Sebelum aku bisa mengetahui apa yang akan dia lakukan, dia tiba-tiba melarikan diri. Keesokan harinya, saya pulang. Saya melihat Su Mubai dan ibu saya dengan wajah tenang di aula utama. Nyonya, saudara laki-laki. Aku membungkuk. Aku mendengar suara Su Mubai untuk waktu yang lama. Kemana kamu pergi tadi malam? Su Mubai menderita kerugian bodoh. Ini perut penuh api. Saya mengundurkan diri. Kakakku tidak mengatakan dia ingin aku berjalan kembali sendiri. Saya sudah pergi sepanjang malam, tersesat di jalan. Saya baru saja kembali. Su Mubai terdiam. Ibuku, yang duduk di sebelahnya, tidak mau menjawab. Su Qingyu, aku tidak memintamu untuk mengikuti kakakmu. Sayapmu kaku. Dia bahkan tidak mendengarkan saya. Su Mubai akhirnya menemukan alasannya. Bergumam Sio, saya sudah mengatakan semuanya. Dia serigala bermata putih. Saya berlutut dengan patuh. Nyonya, saya salah. Ibuku mencibir. Anda salah, Anda salah. Apakah itu berguna? Karena kelalaian Anda. Mu Bai bersujud. Jika ada 3 panjang dan 2 pendek. Dia menjambak rambutku. Memaksa saya untuk mengangkat wajah saya. Angkat tanganmu untuk menamparku. Saat berikutnya tamparan itu tidak jatuh. Aku meraih pergelangan tangannya. Nyonya, saya menatapnya. Mata perlahan berkata, Yang Mulia Putra Mahkota membiarkan saya kembali ke istana 15 kali. Menyimpang dari wajah. Saya tidak akan memudarkan tanda merah pada malam tahun baru Imlek. Terkena dia. Saat itu, luka di wajahku akan terlihat dari seluruh istana. Saya khawatir itu buruk untuk reputasi saudara laki-laki saya. Mendengar ini, ibuku tertegun sejenak. Tangan ke bawah. Tamparan itu sangat keras. Dia menatap bengkak di sisi wajahku. Katakan pada orang-orangmu untuk pergi ke gudang. Ambil sekotak pasta rumput yang diberikan istana kepadamu. Aku menghela napas lega. Terima kasih, Bu. Dengan hormat. Ibuku menatapku sekali. Tiba-tiba mengerutkan kening padamu Su Qingyu. Anda sebaiknya tidak memikirkannya. Saat melewati aula utama malam itu, saya kebetulan mendengar percakapan antara ibu saya dan Su Mubai. Mu Bai, kamu dan ibumu. Jujur, kamu sangat baik. Bagaimana bisa dihancurkan di kepala? Ibu, saya tidak melakukannya. Ibuku memotongnya, dan kamu memiliki goresan di lenganmu. Kamu memberitahu ibumu. Apakah Anda akan meremehkan gadis lain lagi? Berpura-pura menjadi kepala gantung sedih Su Mubai. Ibu baik-baik saja. Mereka tentu tidak berani membicarakan hal semacam ini. Ningji adalah hal yang penting bagi wanita. Ibuku terdiam lama. Kamu benar. Bahkan jika itu keributan besar. Ibu adalah tuan dari dukunganmu. Ini hanya masalah menjadi menteri luar negeri di luar. Tapi tidak selalu menjadi masalah untuk terus seperti ini. Dia menghela nafas tiba-tiba. Apakah Anda ingat gadis dari keluarga Yan? Dia melemparkan dirinya ke dalam sumur tempo hari. Sumu idiot menertawakan itu. Bukankah lebih baik? Dialah yang merayuku lebih dulu. Saya mabuk saat itu. Bagaimana lagi? Dia berbisik, tidak lebih dari sepatu yang rusak. Saya kotor ketika itu bisnis asing. Lihat ibuku dengan teguh. Su Mubai menghibur ibunya. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tadi malam, gadis itu, ibuku bertanya. Saya tidak menemukan yang mana itu. Jika tidak apa-apa, Niang Su Mubai tertawa dingin. Jika itu adalah wanita
wanita bangsawan itu jauh lebih mudah ditangani. Kehilangan cahaya lebih buruk daripada kehilangan nyawa Anda. Ini akan hancur. Bahkan jika itu adalah putri kaisar, itu akan baik-baik saja. Hari Festival Lentera, ini ulang tahunku yang ke-15. Juga ayah Sumubai. Sangat menyenangkan memiliki berbagai macam tamu. Orang-orang klan Su di ibu kota ada di sini. Booming, mengobrol, tapi tidak ada yang akan mengingatku. Saya berjongkok di halaman kecil saya sendiri, di antah berantah. Memasak semangkuk mie. Selamat ulang tahun. Berbisik, aku memegang mangkuk mie. Berbisik pada dirinya sendiri. Baru saja menyesap sup mie. Pembantu di sebelah ibuku datang dengan panik. Madam Mademoiselle meminta Anda untuk berpakaian seperti seorang pria. Cepat ke aula utama. Aku mengerutkan kening pada apa yang telah terjadi. Suara pelayan itu bergetar. Putra mahkota, yang mulia sedang turun. Saya ingin melihat Anda dengan nama. Saya baru saja tiba di aula utama. Saya melihat Luo Jinxiu. Dia duduk dengan dingin di kursi utama. Tuan rumah dan tamu perjamuan ini berlutut. Saya telah melihat yang mulia. Bagaimana Anda bisa datang? Luo Jinxiu menatapku dari atas ke bawah. Dia mengetuk pegangan dengan tidak senang. Hanya beberapa hari. Cara menurunkan banyak berat badan. Keluarga Su telah memperlakukanmu dengan buruk. Rasakan tatapan tajam di belakang Anda. Saya tersenyum. Terima kasih yang mulia atas perhatian Anda. Keluarga Su memperlakukan saya dengan sangat baik. Luo Jinxiu menghela nafas. Saya tidak tahu apakah saya percaya atau tidak. Saat berikutnya dia menoleh ke ayahku. Tidak ada pengurangan satu sama lain. Kemarahan Tuan Su naik. Mu Bai merayakan ulang tahunnya. Saya masih memakai pakaian lama. Ayahku membungkuk dengan gemetar. Jangan berani bicara. Luo Jinxiu tertawa pelan. Gu setengah beracun. Sepertinya tidak terlalu populer. Bibiku akan membawanya kembali ke Istana Timur hari ini. Sisiran bangkit. Jangan ragu untuk memerintahkan petugas di belakang Anda. Su Shilang bergegas ke pangeran. Menyinggung keagungan alam surgawi. Aku akan kembali dan memberikan kutipan kepada ayahku nanti. Kereta itu sunyi. Saya sedang mencari cara untuk berbicara. Luo Jinxiu tiba-tiba mengangkat matanya untuk menatapku. Ini tidak berjalan dengan baik. Mengapa Anda tidak kembali ke Istana Timur? Bukankah aku memberimu surat? Saya pergi dengan hati-hati. Ekspresi Luo Jinxiu membohongi. Dia menatapku dengan tenang. Saya tidak berbicara untuk waktu yang lama. Saya berbisik kepada yang mulia mengapa dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Wei Gong, kamu setengah beracun di bibimu. Tentu saja, aku ingin menjagamu. Wei Si. Luo Jinxiu berhenti. Menghargai Anda. Itu sebabnya aku ingin melihatmu melambung. Meroket. Hari itu, Luo Jinxiu membawa saya ke kuil Huguo untuk berdoa memohon berkah. Patung Buddha duduk di platform tinggi. Luo Jinxiu berlutut berdampingan denganku dengan sangat alami. Saat membungkuk, diam-diam buka matamu padanya. Saya selalu merasa bahwa orang ini jauh lebih religius daripada saya. Saya penasaran dan bertanya kepada yang mulia apa yang telah dia buat. Luo Jinxiu menurunkan alisnya dan menatapku untuk waktu yang lama. Berbisik, saya mohon Anda untuk aman. Dia mengangkat tangannya untuk mengikat sesuatu di leherku. Saya memandang rendah hari ulang tahun saya. Itu adalah kunci umur panjang. Luo Jinxiu bertemu dengan para biksu kuil Huguo. Di ruang meditasi, keduanya berbicara tentang agama Buddha, kehidupan masa lalu dan sekarang, reinkarnasi kausal. Daripada master pengobatan yang mulia dunia Buddha Liuli Light Rulai, pendeta Tao Bodhisattva dari garis ini, buat 12 sumpah. Biarkan semua makhluk hidup mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya mendengarkan dengan bosan, tapi kelopak mata semakin berat dan berat. Kepala yang berat. Saya tertidur dengan grogi. Dalam mimpi itu aku melihat diriku sendiri. Dia menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakang pangeran. Terlihat tenang. Bulu mata yang gemetar mengkhianati ketiba-tibaanku. Ini adalah tahun pertama saya berada di istana di kehidupan saya sebelumnya. Pangeran saat ini tidak menyukaiku. Lihat aku dengan tatapan dingin. Saya juga melihat ke istana, dan semua orang di istana penuh dengan roh manusia. Melihat pangeran memiliki sikap dingin, diam-diam menggodaku. Saya tidak mengalami tahun yang mudah. Ukiran terukir selalu hilang. Ditegur oleh Taifu. Saya tidak tahu siapa yang menyirami selimut itu. Semuanya basah kuyup. Pada hari itulah semuanya berubah menjadi lebih baik. Saya didorong ke danau malam. Pakaian katun di tubuhnya masuk ke air. Berat di tubuh. Saya tidak tahu cara menyiram. Tanpa sadar berjuang dan tersedak beberapa suap air. Air dingin danau menyerang mulut dan hidung. Saya mendengar tawa di pantai. Bukankah dia pantas mendapatkannya? Ketika dia pergi ke istana, dia melihat siapa yang berani melindunginya. Apa yang harus dicakup? Saya berpikir kosong. Ini adalah binatang berpakaian bagus yang dibicarakan Taifu. Kerendahan hati dan kepatuhan di istana. Ketika dia tiba di luar istana, dia menunjukkan wajah aslinya. Puluhan wanita yang berzina. Sumubai, kamu masih berpura-pura bersama kami. Apakah Anda ingat adik ipar saya? Dia melempar panci malam sebelumnya. Sayang sekali
kali bagimu untuk mati. Mataku tiba-tiba membelalak. Saya telah mendengar sedikit tentang berbagai perilaku Sumubai di luar istana. Yang saya tahu adalah bahwa dia sembrono dan boros. Tapi saya tidak tahu waktunya. Semua sebab dan akibat tampaknya dirangkai oleh seutas benang. Ketidakpedulian dan pengawasan pangeran. Kebencian setengah terbaca yang datang entah dari mana. Saya berjuang mati-matian. Tapi saya tidak bisa tidak didorong oleh tenggelam. Saat berikutnya, teriakan dan omelan di pantai berhenti. Dan mereka berlutut dengan hormat. Aku mencoba mengangkat mataku. Saya melihat penjaga kehormatan pangeran. Saya berteriak kepada Yang Mulia dalam keadaan panik. Rumput layu berwarna keputihan. Matahari musim gugur suram. Aku menabrak mata dingin itu. Afasia sesaat. Bukan karena bibirku bergetar. Aku hampir meremas kata-kata itu dari dadaku. Saat berikutnya, air dingin danau berada di atas kepala. Kesadaran saya tenggelam dalam kegelapan. Saat Anda bangun lagi, sudah larut malam. Luo Jingxiu duduk di tepi tempat tidur dan menatapku. Api lilin berkedip-kedip menerangi wajahnya. Saya tidak mengerti bagaimana suasananya. Pakaian di tubuh kering. Saya tahu saya berbohong rahasia, tapi bangkit dan berlutut. Aku membuka mulutku, tapi tidak ada yang dikatakan. Luo Jingxiu yang berbicara lebih dulu. Saya mendengar bahwa Sumubai memiliki saudara kembar. Pintar dan pintar. Hanya waktu yang lama untuk tinggal di rumah. Menolak untuk melihat siapapun. Dia menatapku. Perlahan, Su Qingyu. Aku bernapas serempak. Ini bulan yang cerah. Juga apa yang Anda tulis. Andalah yang tahu bahwa penipuan adalah kejahatan besar. Dengarkan pertanyaan ini. Tiba-tiba aku ingin tertawa. Ketahui perintah orang tuamu. Tidak ada cara lain bagi orang-orang rumput. Jatuh istirahat yang baik. Dia menatapku tetapi berhenti berbicara. Mulai sekarang, kamu pindah ke Istana Timur untuk tinggal bersama bibimu. Tidak ada pesanan dari Gu. Tidak diizinkan meninggalkan istana. Aku menyentakkan kepalaku. Terkejut, Yang Mulia. Itu bukan tugasmu. Saya tidak akan menyalahkan Anda. Maka Anda tidak akan membicarakannya. Kejutan di wajahku tidak bisa menyembunyikan kejahatan penipuan. Dan begitulah, Luo Jingxiu kembali menatapku. Dengan lembut berkata, aku minta maaf. Setelah pindah ke Istana Timur, hidupku di istana jauh lebih baik. Pangeran dan cucu dari teman sekelasku ini masih membenciku. Tapi itu tidak lagi ditampilkan di permukaan. Di bawah perlindungan pangeran, saya tidak meninggalkan istana lagi. Kembali ke Sumenshan, Sumubai juga berhenti sebentar. Pada bulan Februari, festival tahun baru. Surat keluarga Su mendesak beberapa kali. Saya tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal kepada pangeran dan pulang. Festival tahun baru Imlek, setiap keluarga menyiapkan perjamuan. Ini saat yang tepat untuk menunjukkan kepalamu. Ibuku memerintahkanku untuk berpura-pura menjadi Xiaoxi dan mengikuti Sumubai. Kalau dia menunjukkan isiannya. Di jamuan makan, dia bertemu dengan pangeran dan cucu yang menemani racun. Sumubai ingin naik dan tergagap, tetapi saya menghentikannya. Tapi dia meremehkan. Su Qingyu. Dia mencibir dan mencubit daguku. Dasar pelacur. Bukankah senang melihatku? Diserahkan kepada menantu laki-laki. Markuis kecil dari Hou Menshah yang bergejolak. Putra dari keluarga pintu tinggi. Anda memasuki istana dengan racun selama beberapa bulan. Mengapa Anda tidak berteman dengan salah satu dari mereka? Aku membuka mulutku. Baru saja akan diingatkan. Su Mu memotongku dengan wajah putih. Tahukah kamu bahwa akulah yang seharusnya pergi ke istana untuk menemani racun? Saya tidak bisa berkata-kata. Kemudian saya melihatnya datang dengan segelas anggur dan berbicara. Secara alami, dia tidak bisa menyenangkannya. Setelah dilindungi oleh putra mahkota, mereka tidak bisa membuat saya dalam masalah. Aku menahan api di perutku. Saya berpikir dengan tenang. Sampai jumpa di saat berikutnya. Sekelompok orang dengan senyum dan senyum melihat Sumubai. Tiba-tiba wajahnya menjadi dingin. Sumubai tidak tahu mengapa. Saya tidak melihatnya selama beberapa hari sambil tersenyum. Aku sangat merindukannya. Anda baik. Beberapa orang saling memandang. Sumubai membuka mulutnya ke saudara ipar kiri Cheng Xiaoyu. Dia adalah pangeran ketiga dan setengah beracun. Di istana setengah keracunan. Tanggapi setiap panggilan. Pada saat ini, dia mengerutkan kening. Memandang Su Dubai dari atas ke bawah. Anda telah merusak otak Anda. Su Dubai telah menjadi hewan peliharaan sejak dia masih kecil. Kemanapun dia pergi, orang lain memujinya. Di mana saya pernah melihat pertempuran ini? Dia tercengang. Dengan ragu-ragu bertanya kepada saudara Cheng. Tapi suasana hatiku sedang buruk hari ini. Saya tidak tahu di mana saya marah. Cheng Xiaoyu menatapnya 2 kali. Tertawakan aku. Hari ini saya melihat seekor anjing liar kepanasan di mana-mana. Suasananya sangat buruk. Dia tiba-tiba meraih kerah Sumubai. Sumubai dicubit olehnya. Terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan. Yang Mulia akan membawamu kembali ke Istana Timur. Saya tidak dapat membantu Anda. Sekarang di luar istana. Beraninya kamu berlari di depanku untuk
memamerkan kekuatanmu. Matanya tertuju pada cangkir anggur di tangan Sumubai. Ketika saya mendengar bahwa Anda telah menghina seorang wanita, saya suka memainkan trik menyulam sepatu dan makan anggur. Wajah Sumubai menjadi pucat. Oh, hal yang luar biasa. Sumubai dan Cheng Xiaoyu tersenyum. Aku benar-benar tidak berani melakukan apapun padamu di istana. Tapi di luar istana, Sumubai, sebaiknya kamu menjadi pria dengan ekor di antara kedua kakimu. Jika Anda menabrak master, dia mengambil cangkir anggur di tangan Sumubai, mengangkat tangannya dan memercikannya ke kepala dan wajah. Sumubai menderita keluhan besar. Gray kembali ke rumah untuk mengeluh. Ibuku mendengarkan sebab dan akibat. Dalam keadaan marah, dia akan memukuli saya. Bukan untuk Anda optimis tentang saudara Anda. Melihat kakakmu bermasalah, Anda tidak bermaksud demikian. Pada waktu yang tepat, para pelayan datang untuk melapor. Kereta pangeran berhenti di luar istana untuk membawaku kembali ke istana. Sang ibu mengangkat tamparannya yang tinggi. Pada saat jatuh, dia membelai rambutku. Whispering, Niang sangat mencintaimu. Hanya saja kamu tidak bisa melihat kakakmu dengan baik. Mengapa itu tidak bisa dilakukan? Begitulah caramu membalas ibumu. Dia tidak bisa marah. Memutar cincin kotak kecil di pahaku. Ibu tidak bodoh. Hanya kakakmu yang baik-baik saja. Anda akan memiliki kehidupan yang baik. Tiba-tiba, dia dengan lembut membelai cubitan berdarah itu. Kerja keras ibu. Anda harus mengerti. Anda tahu apa? Di dalam gerbong, Luo Jingxiu dan aku duduk berhadapan. Dia rupanya telah mendengar tentang hari itu. Mata tertuju padaku. Saya tidak tahu apa artinya itu. Dalam keheningan, saya tiba-tiba berbicara. Yang mulia banyak membaca. Bisakah Anda membantu saya? Kulit terjepit di bawah jubah itu kesakitan. Saya tidak tahu bagaimana mengangkat mata saya. Ekspresinya sedikit linglung. Orang dahulu berbicara tentang mencintai orang tua seseorang. Saya bekerja keras untuk hidup saya. Bicara tentang belas kasihan untuk hati orang tua di dunia. Ini juga berbicara tentang cinta orang tua dan anak-anak mereka. Apa jangkauan jauh dari orang kepercayaan. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan cinta? Kenapa ibuku terus bicara? Ketika mereka mengatakan mereka mencintaiku, mereka hanya merasakan sakit. Mengapa saudara laki-laki saya tidak melakukan apa-apa? Anda bisa mendapatkan cinta semua orang. Luo Jingxiu menatapku, tidak berbicara. Tepat ketika saya pikir dia tidak akan menjawab lagi, aku mendengar desahan. Cinta orang tua adalah sesuatu yang harus dihargai. Jika Anda tidak dapat merasakannya, Anda tidak memiliki bakti dari ayah dan putranya. Tatapan Luo Jingxiu tenang. Sang ayah tidak berbelas kasih dan putranya tidak berbakti. Temui mataku yang bergetar. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepalaku. Saya membaca dengan sangat baik pada hari kerja. Bagaimana mengalami masalah sederhana. Pergi saja ke jalan buntu. Apakah Anda pintar dan tidak pintar? Katanya. Saya acuh tak acuh. Memikirkan halaman pakaian putih Suemyu dan ibu kota Yangming, ayah mertua. Ibuku sangat bahagia. Saya memesan semangkuk mie yang cun dengan tangan saya sendiri. Dia duduk di hadapanku dengan wajah yang menyenangkan. Ada senyuman di sudut alis dan matanya. King Yu dilakukan dengan baik. Sang ibu tidak dibesarkan dengan. Anda tahu itu sulit. Pada saat itu, saya tahu saya tidak akan pernah bisa melepaskannya selama sisa hidup saya. Saya masih merindukan semangkuk mie yang cun itu. Bahkan jika saya tahu itu adalah kemunafikan. Jurang. 3 tahun kemudian, saya berada di SMA Huangbang. Di Istana Luang Emas, Putra Surga menganugerahkan para pejabat. Waktu itu, Xinjiang Utara dalam keadaan darurat. Putra mahkota secara pribadi pergi ke depan untuk mengawasi tentara. Sebelum meninggalkan periode menstruasi, Luo Jingxiu secara khusus mengatakan kepada saya untuk tidak kembali ke Sumenshan. Tunggu dia di Istana Timur. Menginap di Istana Timur. Ayu, bibimu akan menyelesaikannya. Anda punya banyak uang. Saya bersedia menguasai dunia bersama bibi saya. Saya bilang oke. Tetapi ketika pekerja melapor, kereta dari suku menunggu untuk menjemputku di depan gerbang istana dan membawaku pulang. Childe, ayo pergi. Tuan Su dan Nyonya Su sedang menunggu. Aku bertanya ragu-ragu. Ibu dan ayah ada di sini. Orang-orang istana yang meneruskannya mengangguk. Ya, Childe tidak melihatnya. Nyonya tersenyum seperti bunga. Belum lagi betapa bangganya. Saya masih terguncang. Mungkin hanya untuk semangkuk mie yang cun itu. Untuk bisikan itu. Mungkin tidak pada dasarnya untuk menjadi orang tua yang baik dan mencintai anak Anda. Tetapi anak-anak secara alami terikat pada orang tua mereka. Kerinduan akan kasih sayang keluarga. Aku merindukan cinta tapi tidak bisa mengubah anakku. Cinta dan kehidupan tidak bisa dipahami di dalam hati. Saya sudah berada di tebing. Tapi aku masih belum bisa belajar membenci. Jelas bahwa garisnya salah dan satu langkah salah. Ini adalah jurang patah tulang. Kemudian, saya dibius dan tenggorokan saya tercengang. Racun dibutakan. Saya berada di halaman belakang rumah Xiaos. Saya tidak tahu tahun berapa
berapa sekarang. Tetapi mereka takut saya tidak akan jujur. Sinyal ke dunia luar. Tendon saya patah. Jual saya ke rumah pedesaan. Aku berlutut di depan ibuku. Tarik sudut roknya. Bersujud tanpa henti. Ada bunyi bip di tenggorokannya. Tolong, ibu. Tolong, saya akan baik-baik saja. Saya, dengan patuh tinggal di keluarga Su sampai saya meninggal. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak akan buruk untuk saudara laki-laki saya. Jangan-jangan menjual saya kepada orang lain. Tolong, ibuku mengusirku sesuka hati. Itu saja, bergerak cepat. Besok akan membawa orang pergi. Suara acuh tak acuh tiba-tiba menjadi cerah di saat berikutnya. Hei Mubai, kembali. Cepat dan pergi ke aula utama. Bagaimana cara meluruskan hari ini? Wan Er pasti lelah seperti ini. Xiao Cui meminta dapur untuk merebus satu sup tonik lagi. Saya mendengarkan. Tiba-tiba dia mulai tertawa. Suara serak pecah, meluap dari tenggorokan yang hancur. Dokter, Senran tidak. Ketika pangeran menemukanku, aku sekarat. Penyiksaannya tidak baik. Pintu kayu rusak parah. Saya mendengar langkah kaki tergesa-gesa. Satu persatu. Kemudian jeda. Sepertinya mereka tidak berani mengenali satu sama lain. Saat berikutnya, tubuhnya ringan. Saya dipeluk. Suasana lembut Gumeng yang saleh. Saya menangis. Ini yang mulia. Dia datang untukku. Saya berjuang untuk mendorongnya menjauh. Dia memberi hormat kepadanya seperti yang telah dibaca rekannya. Maaf, aku bilang aku ingin membaca ribuan buku bersamamu. Tulis kebijakan nasional untuk Anda. Berdiri di gedung tertinggi bersama Anda dan saksikan petrel dan hijau. Tapi sekarang aku benar-benar hancur. Saya melewatkan janji temu saya. Luo Jingxiu gemetar dan mengangkatku. Berbisik. Aku menarik lengan bajunya. Membuka mulutnya. Tenggorokan rusak. Ada beberapa suara napas serak. Apa maumu? Apa maumu? Anda menulisnya di tangan saya. Aku akan melakukannya untukmu. Itu tidak baik. Saya bergidik dengan satu-satunya tangan kiri yang bisa diangkat. Di telapak tangannya, saya menulis bahwa saya ingin mati. Saat berikutnya saya ditarik secara paksa. Itu menjadi perspektif ketiga penonton. Saya melihat saya secara bertahap menelan dalam pelukan Luo Jingxiu. Luo Jingxiu memelukku dan tertegun di tempat. Sudah lama sekali. Dia perlahan mengangkat tangannya untuk menyelidiki. Nafasku lebih ringan, tapi kali ini tidak ada yang akan menanggapinya lagi. Aku tiba-tiba membuka mataku. Sebuah mimpi. Ini bukan hanya setengah hari. Siang hari yang jarang bocor melalui layar. Biksu di ruang meditasi tidak bisa ditemukan. Luo Jingxiu cocok untuk tangannya. Lihat permainan dalam bayang-bayang. Saya tidak bisa benar-benar melihatnya. Saya bangun terlambat. Kita akan kembali ke istana timur nanti. Aku akan memasak mie untukmu. Saya mengukus sesuatu. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Tersenyum pada Yang Chunmian. Aku kehilangan akal sejenak. Setengah cerah dan setengah pernikahan. Yang bisa kulihat hanyalah mata lembut itu. Saya memanggil Yang Mulia dengan suara bodoh. Dia menatapku karena suatu alasan. Maaf, saya melewatkan janji temu saya. Begitu kata-kata itu jatuh, mata Luo Jingxiu tiba-tiba melebar. Nada bisikan itu sedikit bergetar. Dia menepuk kepalanya. Tapi tiba-tiba dia melihat sekilas tong timah di pantai. Dan Luo Jingxiu memiliki keunggulan di tangannya. Pemimpin mengatakan bahwa Zheng Ji terkejut. Apa yang terjadi pada saya setelah saya meninggal dalam kehidupan terakhir saya? Luo Jingxiu terdiam untuk waktu yang lama. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan sangat ringan. Dia tidak ingin mengatakannya. Saya tidak mengajukan pertanyaan lagi. Setelah sekian lama, dia bertanya, hidup ini lebih sulit untuk dipaksakan daripada hidup dan mati. Ini adalah cinta orang tua. Aku menyela dengan lembut. Saya tidak akan menjadi bodoh lagi. Aku harus membalas dendam dengan tanganku sendiri. Luo Jingxiu tersenyum ringan. Kemudian lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Ini gratis. Setelah hari tahun baru, ruang belajar atas hidup kembali. Hari-hari setengah membaca di istana. Biasanya salju turun pada hari ini. Luo Jingxiu dipanggil oleh Yang Mulia untuk membahas masalah ini. Aku sedang dalam perjalanan kembali ke Istana Timur. Oleh seseorang menghentikan pendatang. Mata yang buruk. Sepertinya itu akan memotongku dengan 1000 luka. 3 pangeran setengah membaca. Cheng Xiaoyo. Aku menatapnya lama. Dengan sopan bertanya kepada Cheng Gongzi apa yang sedang terjadi. Dia menatapku untuk waktu yang lama. Paman Yan sudah mati. Saya bersaksi. Sebelum saya bisa mengingat siapa Paman Yan. Cheng Xiaoyo meraih leherku. Kata-kata marah ingin dipecahkan. Gadis baik. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba tidak makan atau minum dan pergi ke polisi? Sumubai bukan kamu. Api batu yang menggetarkan. Saya ingat percakapan yang saya dengar. Apakah Anda ingat gadis dari keluarga Yan? Dia melemparkan dirinya ke dalam sumur tempo hari. Itu tidak lebih baik. Dialah yang merayuku lebih dulu. Saya mabuk saat itu. Bagaimana lagi? Itu hanya sepatu yang rusak. Saya kotor ketika itu bisnis asing. Aku berjuang untuk menarik tangannya yang kencang. Nona Yan, siapa Anda? Cheng Xiao mencibir. Masa kana? Tidak ada tebakan di keduanya. Dia menarik sesuatu dari dadanya. Pukul keras di depanku. Tapi lihat dengan
dengan jelas. Pupil saya menyempit. Itu adalah sabuk yang ditenun erat. Lapisan dalam disulam dengan garis-garis gelap dari kata Mubai. Ini ditemukan oleh pelayan Shu'er di kamarnya. Itu saja, Su Mubai, apalagi yang harus kamu katakan? Temui mata merahnya yang cerah. Aku mengerucutkan bibirku. Maaf, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalimat berikutnya mengejutkannya. Tapi aku bukan Su Mubai. Saya saudara perempuannya. Aku mengawasinya dengan tenang. Su Mu adalah seorang wanita di ruangan putih. 1000 pemotongan. Hanya saja Anda hanya memiliki ikat pinggang. Tidak bisa menghukum Su Mubai. Su Mubai adalah satu-satunya putra keluarga Su. Ayahku akan menyelamatkannya bahkan jika dia berjuang keras. Saya mendengar bahwa Sagu dan ayah saya selalu berselisih satu sama lain di DPRK. Dia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Yong-an selama 7 tahun. Air Suzu. Saya ditunjuk sebagai menteri misi kekaisaran untuk membangun bendungan dan mengendalikan air. Tapi diam-diam menggelapkan uang dan makanan. Kehilangan lemak anak. 10 tahun Yong-an. Northwest dalam keadaan darurat. Jangan menelan 100.000 tael kepingan salju dan perak secara pribadi. Para pekerja pisau pelindung yang dikirim ke garis depan jelek. 13 tahun Yong-an. Cheng Xiaoyu menyela saya. Bagaimana Anda tahu hal-hal ini? Saya mendorong garis leher final. Dia tersenyum padanya. Pada suatu waktu, seseorang memberitahuku, Cheng Gongzi, apa yang kami minta adalah sama. Setengah tahun kemudian, Zuo Xiangshu mengungkapkan bahwa Suzu, pelayan departemen rumah tangga, akan lumpuh. Tidak ada uang atau makanan untuk bantuan bencana. Semuanya sama saja. Apa yang ayah saya lakukan hilang. Satu digali, sarangnya juga gempar. Ayah saya langsung dipenjara. Kaisar memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap tirai manik-manik. Puluhan orang dipenjara. Keluarga Su panik. Malam itu, ibuku sedang terburu-buru dan memanggilku pulang. Berbisik, kamu harus menyelamatkan ayahmu. Dia meraih lengan bajuku tanpa tuan. Saya sudah mendengar semuanya. Pangeran paling dekat denganmu. Saya mohon yang mulia. Ayahmu tidak bersalah. Dia dijebak. Aku menepuk tangannya dengan nyaman. Nyonya, Anda yakin saat berikutnya, aku merendahkan suaraku. Hanya saja yang mulia sudah mengetahui kebenarannya saat ini. Dia tercengang. Dia bertanya dengan suara gemetar apa yang harus dilakukan. Kebijakan korupsi dan penanggulangan bencana masih berlaku. Ibuku menatapku dan ragu-ragu sejenak. Saya berkata dengan tergesa-gesa, Bu, ini semua tentang waktu. Jika Anda masih menyembunyikannya dari yang mulia, aku tidak bisa menjaga keluarga kita. Dia panik. Ayahmu pernah memberitahuku. Aku mencarimu. Saya melihat bahwa Maret telah berlalu. Belum ada kabar dari penjara. Ibuku panik. Qiao Zuang memasuki istana untuk menemukanku. Mengapa masih belum ada kabar dari ikan haring? Kapan ayahmu akan keluar? Saya meyakinkannya dengan cepat. Yang mulia sudah beroperasi. Berita segera menyusul. Bukti telah dibuat untuk kuil Dali. Yang mulia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki kasus ini di daerah setempat. Segera ayahku akan ditekan. Berpikir 2 kali tentang triase. Ibuku bersandar di lenganku tanpa tuan. Tiba-tiba saya menangis. Untungnya, ibuku masih memilikimu. Kakakmu tidak ada di rumah. Saat ini, saya masih berlari ke gedung bunga. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana saya membesarkan anak seperti itu. Saya membujuk saudaranya untuk menjadi muda. Ketika dia besar nanti, dia akan menjadi bijaksana. Ibuku menangis. King Yu benar, masih seorang putri yang mengerti hati ibunya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tes abse setengah bulan di Istana Luang Emas. Kamu harus mengatakan hal-hal baik untuk ayahmu. Aku tersenyum dan berkata, Ibu, saya tahu sejak ibuku mengirimiku sup tonik ke istana setiap hari. Tampaknya lebih dari 10 tahun telah berlalu. Dia akhirnya tahu. Saya juga anaknya. Sangat disayangkan bahwa Su Qingyu yang meninggal sekali. Aku tidak bisa menjadi putrinya yang baik lagi. Sesuatu yang dulu tidak bisa Anda minta. Saya menuangkannya mangkuk demi mangkuk. Hitung hari, malam TV, ibuku mengirimiku silsilah. Saya tahu apa yang dia maksud. Itu tidak lebih dari memuliakan leluhur. Putra keempat dari keluarga Su. Kecuali saya selama 100 tahun. Tidak ada anak perempuan yang lahir. Tidak juga. Hanya saja mereka tidak memiliki nama dan nama keluarga sendiri. Tidak bertahan. Saya satu-satunya yang memiliki nama. Di sini ditakdirkan untuk tidak memiliki nama. Saya membelai silsilah keluarga. Tersenyum tak bisa dijelaskan. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Lalu naik ke Istana Luang Emas. Juara kedua pena kerajaan. Ini seperti dunia yang jauh. Aku mengingatmu. Anda adalah pendamping pangeran. Saya tidak tahu apa yang terlintas dalam pikiran. Kaisar tersenyum. Anda para remaja putra benar-benar menyanjung. Saya tidak mengatakan apa-apa. Dalam tampilan penuh, saya meletakkan silsilah di tangan saya di depan saya. Kaisar menatapku tanpa bisa dijelaskan. Bagaimana saya menarik napas dalam-dalam. Sujud. Orang-orang rumput adalah wanita. Penipuan saudara pengganti. Dosa penipuan. Tolong yang mulia, 9 klan orang rumput. Kaisar tercengang. Saya mendengar
mendengar napas terengah-engah di sekitar saya dan berkata ya. Ekspresi pangeran tidak berubah. Sepertinya sudah diprediksi. Sumubai, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Saya berdoa, dan suara saya lembut tapi tegas. Orang-orang rumput tidak disebut Sumubai. Nama orang rumput adalah Su Qingyu. Itu adalah saudara perempuan Sumubai. Dosa penipuan. Orang-orang rumput tidak punya cara untuk berdebat. Saya bersedia dipotong oleh 1000 pisau. Hanya sebelum kematian. Orang-orang rumput masih memiliki satu hal penting lagi. Apa? Ubin lantai Golden Luang Hall dengan jelas mencerminkan wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangkat suaranya dan berkata bahwa keluarga Su percaya pada jumlah Feng Shui yang ganjil. Selama ratusan tahun, 9 generasi wanita 11. Pembunuhan bayi perempuan tidak terhitung banyaknya. Yang Mulia menyelidiki secara menyeluruh kasus lama keluarga Su. Untuk jiwa yang tidak adil, dia menatapku. 100 tahun yang lalu, peramal pernah berkata kepada leluhur keluarga Su, anak perempuan itu akan mentransfer kekayaan keluarga, memberkati menantu dan keponakan, menyebabkan penurunan keluarga Su. Semua janin perempuan dibunuh. Oleh karena itu nama 11 Sen-U selama ratusan tahun, satu-satunya putri keluarga Su yang masih hidup, hanya orang rumput. Ada keheningan di istana Jinluan. Kaisar mengerutkan kening. Hal-hal mengerikan seperti itu, bukti mungkin tersedia. Aku berbisik ya, sebelum saya, keluarga Su gagal memiliki bayi perempuan yang masih hidup. Hanya untuk generasi ini, ibuku melahirkan janin naga dan phoenix. Saya seharusnya dibunuh, tetapi karena kata-kata peramal, dia dalam masalah. Peramal mengatakan bahwa saya telah mengambil keberuntungan Sumubai. Keberuntungan wanita mati sangat mahal. Kamu tidak bisa membunuhnya. Itu pasti telah merampas keberuntungan saudaranya. Ayahku akan membunuhku. Wendian berhenti. Ada solusinya. Mata pria itu berputar. Pada usia 7 tahun, wanita ini membungkuk di dalam hatinya. Mengapa Anda ingin ditundukkan? Mungkin saya bisa mendapatkannya kembali. Jadi pada usia 7 tahun, saya membungkuk di hati saya. Mu Bai masih terlihat seperti Bel Jeremy itu. Semua orang tahu itu. Nasib gagal. Begitulah cara saya mati. Untungnya selamat. Tapi karena ditekuk di hati, saya demam tinggi selama 3 hari. Penyakit serius. Lupakan banyak hal. Juga lupa tentang masa lalu. Tidak ada suara di seluruh keluarga Su yang bisa saya dengar. Karena lebih pintar dari Sumubai, ayah dan ibuku membenciku. Ketika saya masih kecil, saya sering dihukum karena berlutut di aula leluhur sepanjang malam. Mereka membuat saya bertobat. Mengapa kamu ingin mencuri pesona kakakku? Aula leluhur menakutkan. Setengah lilin merah menyala. Rumah itu penuh dengan bayangan kanibalistik. Tampaknya jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dilahap. Tapi aku tidak takut sama sekali. Karena saya selalu bisa mendengar banyak suara. Dibersihkan dari denda. Ini seperti gadis yang sangat kecil. Berbisiklah bahwa mereka semua berbohong kepada Anda. Siapa yang berbohong padaku? Ayah dan ibumu. Semua orang di Xiao's House. Anda tidak merampok pesona saudara Anda. Akan membaca. Anda akan membaca dengan biru. Itu pesonamu sendiri. Saya berkedip, berbisik. Tetapi ibuku berkata bahwa namaku Qingyu. Aku akan berpegangan pada kakakku. Saya adalah bayangan saudara laki-laki saya. Suara itu berhenti. Itu sedikit kesal. Anda adalah bayangan dari siapa Anda? Anda adalah siapa Anda? Sudah lama sekali. Siapa kamu? Kami adalah saudara perempuanmu. Mataku membelalak depresi. Saudariku. Tapi dalam 100 tahun, tidak ada seorang gadis pun di keluarga Su. Setelah hening beberapa saat, saya mendengar gema. Beberapa keluarga Su telah melahirkan banyak anak perempuan dalam 100 tahun. Hanya saja kami tidak bertahan. Saya ragu-ragu. Bagaimana Anda mati? Tenggelam dan mati kedinginan. Dibakar, ditutupi sampai mati, jatuh sampai mati, dan meninggal karena kesedihan. Suara-suara ringan yang melakukannya berhenti, ketuk dan mendesah. Ayah, aku sedang terburu-buru. Bagaimana? Di mana Anda dimakamkan? Mengapa belum bereinkarnasi? Suara tipis gadis itu terdengar seperti sedang menangis. Bisikan, kita tidak dikuburkan. Kita semua di sini. Yang Mulia ada di sini. Aula leluhur keluarga Su telah dikelilingi oleh ratusan pejabat istana kekaisaran. Saya melihat guci pelarian di rak. Aku tidak tahan memejamkan mata sejenak. Semua tulang bayi perempuan disegel dalam guci tembikar. Keluarga Su takut bayi perempuan yang mati membalas dendam. Karena itu, tulang-tulangnya disegel dalam guci, sehingga mereka tidak beristirahat dengan tenang. Kaisar merenung lama. Buka hari itu, ratusan guci tembikar tertutup di aula leluhur keluarga Su. Semua dibuka. Bayi perempuan yang meninggal saat lahir, tulangnya baik-baik saja. Semua orang kaget. Untuk sesaat, suara-suara yang hanya bisa kudengar isi seluruh aula leluhur. Malam-malam mereka menangis.
Saya tidak takut. Wuzi melihat tulang putih Sen dan terganggu. Ini bukan saya, tapi sebenarnya tidak. Aku memejamkan mata sejenak, berbisik, serahkan semuanya padaku, kembali. Begitu kata-kata itu jatuh, suara tipis suara wanita menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, angin bertiup. Di luar aula leluhur, dedaunan berdesir, seperti jejak roh. Saya tahu mereka masih menunggu saya untuk mengatakan sesuatu. Saya mengungkapkannya kepada Anda. Hidup ini cerah. Jangan pernah menjadi bayangan siapapun. Kembali, dan suara dedaunan lebih keras. Ini seperti hujan lebat yang berlangsung selama bertahun-tahun. Suara dari segala arah menyatu menjadi satu, ringan seperti desahan. Dengarkan hujan dan berhati-hatilah. Saya tahu, ini terakhir kali saya mendengar suara ini dalam hidup saya. Aku mengertakkan gigi, tapi tiba-tiba menangis. Semoga perjalanan Anda aman. Kasus serangan keluarga Su terhadap seorang wanita mengguncang pemerintah dan oposisi. Dunia terkejut. Sementara, seseorang yang tak terduga menabuh genderang di luar Yaman untuk membalas keluhannya. Orang itu adalah Putri Anping Luo Changle, putri bungsu favorit Kaisar. Gerakan ini membuat Kaisar khawatir. Di luar Yamen, tiba-tiba dikelilingi oleh semua orang. Istana ingin melaporkan Su Mubai, putra pelayan kementerian. Suara lemah wanita di ruangan itu datang. Tapi seseorang jatuh, bersedia mengangkat alis. Semua orang yang hadir di istana utama tersentak. Saya berdiri di luar kerumunan dengan takjub. Sampai aku melihat wajah itu, saya baru ingat siapa itu. Dahulu kala, festival tahun baru. Su Mubai adalah gadis kurus di jalan. Yang mulia, turunlah. Yang mulia meminta Anda untuk kembali dulu. Dia mengangkat tangannya dan membanting drum. Drumnya keras. Kehidupan tiba-tiba dibayangi. Masih ada bisikan di sudut. Itu adalah putri surgawi. Itu sangat kasar. Penuh. Mingji hancur. Siapa yang berani menikahinya? Luo Changle menggigit tajam. Apa itu Mingji? Anda sastrawan masam. Tidak ingin mengancam istana ini dengan Mingji. Hongwu tidak peduli. Dia mengangkat matanya. Tawa. Anjing putih sungguh berani. Saya melihat tubuh Hongwu. Matanya seharusnya dicungkil. Alih-alih menyalahkan Motogu mengapa dia melihatnya. Apakah Anda memahami pelanggaran terhadap wajah alam surgawi? Dia memotong dengan 1000 pisau. Tidak sayang untuk mati. Melintasi keramaian. Luo Changle melihatku tercengang. Senyum cerah, seperti matahari terbit. Whisper, ini adalah hadiah dari Hongwu. Jika Anda suka, tidak. Terima kasih. Hongwu paling tidak suka berutang budi. Baru saja mengembalikan batu bata Anda. Kaisar mendengar tentang ini. Long yang sangat marah. Su Mubai bahkan tidak menunggu Qiu Jue dieksekusi pada hari yang sama. Saya kembali dari pasar barat hari itu. Saya kembali ke provinsi Su. Orang yang terlibat dalam serangan Su Fu terhadap wanita itu terus dipenjara. Itu sedang dijaga. Nyonya, saya tersenyum dan berbicara. Ini seperti berbicara tentang sesuatu yang sederhana. Anda mengajari Su Mubai untuk menyalahkan Anda. Aku minta maaf padanya, tapi dia benar-benar anakmu. Apakah Anda tahu apa yang dia teriakkan di tempat eksekusi? Pisaunya belum jatuh. Dia pipis di celananya ketakutan. Saya berteriak bahwa itu bukan saya. Ini bukan saya. Itu adalah perintah ibuku. Tolong biarkan aku pergi. Pergi bunuh ibuku. Bunuh ibuku. Dia menundukkan kepalanya. Saya tidak peduli. Di belakangnya ada sebuah kotak dari pokok anggur. Saya meminta Algojo memotongnya. Nyonya, tidakkah Anda membukanya dan melihatnya? Tutupnya terbuka. Itu hati. Mata ibuku langsung membelalak. Menggumamkan apa itu? Anda dan dia menatap saya. Kebencian di mata sangat besar. Bagaimana dengan Mubai saya? Apa yang kamu lakukan padanya? Saya tersenyum di sini. Ini daging hatimu. Hati yang nyata. Apakah kamu tidak mengenalinya? Ibuku sedang melihat hati berdarah dalam cahaya. Tiba-tiba peluk kepalamu dan berteriak padamu pelacur. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu dan aku akan mundur selangkah. Skim di atas tangan ibuku. Para prajurit di kedua sisi mengulurkan tangan mereka untuk menahannya ke kiri dan ke kanan. Saya lupa menyebutkan bahwa Suzu ingin mabuk. Cengkeraman. Berpikir 2 kali besok untuk menginterogasi Su Qingyu. Saya berhenti. Salah, Bu. Su Mubai sudah mati. Nama saya saat ini adalah Su Qingyu. Sesaat untuk berbalik. Ibuku memarahi dengan kata-kata yang paling kejam. Saya sudah terbiasa. Tapi saat itu, saya masih memikirkan banyak, lebih banyak lagi. Pada usia 3 tahun, Su Mubai mendorongku ke dalam lumpur. Aku tenggelam semakin dalam ke dalam lumpur. Panggilan cadel ibu. Ibu, tolong aku. Nah, lumpur hitam mengalir ke hidung. Saya hampir tersedak. Dia menatapku dengan jijik, menundukkan kepalanya untuk menggoda Su Mubai di tangannya. Pada usia 7 tahun, mereka membengkokkan hati dan darahku untuk mengubah hidup Su Mubai. Anggota badan diikat erat. Pisau itu membelah dadaku. Saya memikirkan babi dan domba yang menunggu untuk disembelih di pintu masuk pasar sayur. Tapi mereka jauh lebih putus asa daripada saya. Saya menangis kesakitan. Ibu, aku terluka. Itu sangat menyakitkan saat itu. Dia berada di sebuah ruangan di seberang dinding. Fan Su Mubai yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur kecil. Dengarkan aku menangis.
menangis. Dia memerintahkan mulutku untuk dikurung. Diam perempuan jalang kecil itu. Apakah kamu tidak melihat Enu Bai tertidur pada usia 12 tahun? Su Mubai menggunakan artikel saya untuk membuat ibu kota terkenal. Ibuku akan memuji ayah mertuanya karena menulis dengan baik. Layak untuk anakku. Tapi kemudian, Su Mubai dipilih sebagai batu semi beracun karena nama palsunya. Dia membujuk Su Mubai yang ketakutan dan menangis. Dia menampar wajahku. Anda melihat hal-hal baik apa yang Anda tulis. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di istana menatap. Itu terlalu berbahaya. Kamu memasuki istana untuk saudaramu. Jika orang melihat petunjuknya, aku mengulitimu. Ya, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di istana menatap. Serangan terbuka dan terselubung. Berbahaya. Jelas dia tahu. Pada usia 20 tahun, saya dari Huangbang High School. Putra surga memberi putra mahkota. Jangan biarkan aku kembali ke Seoul. Menginap di istana timur. Saya tahu itu adalah pesta Hongmen. Masih pergi. Jelas bahwa itu selangkah lagi dari kebebasan. Tapi itu masih untuk sedikit cinta palsu. Menibas-nibaskan ekornya seperti anjing dan memohon belas kasihan. Pada akhirnya, mereka tercengang. Racun dibutakan. Pecah kesuji. Dijual ke pedesaan dan menukar babi dan anjing di satu tempat. Ini jauh lebih dari itu. Dan banyak dari mereka. Saya selalu tidak begitu kejam. Saya tidak tahu pelajaran panjang sampai saya kehilangan nyawa saya. Tapi itu bisa dibenci sepenuhnya. Itu bukan berkah. Saya tidak akan terjebak dalam menyelamatkan orang lagi. Satu langkah pada satu waktu, dua langkah. Aku melepas ikat kepala dari kepalaku, melepas sepatu dan kaos kakimu, dan kemudian ada sabuk, jubah luar panjang di bawah pakaian tengah. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah, sampai aku punya baju tersisa. Angkat tangan dan belati Anda untuk memotong rambut panjang Anda secara bersamaan. Sutra hijau tersebar di udara. Aku melangkah tanpa alas kaki melewati ambang suku. Dalam hidup ini, tidak pernah lagi, tidak perlu melihat ke belakang. Matahari dan bulan membersihkan hujan dan bergerak maju. Hujan turun satu demi satu di antara klan Su. Tetapi Yang Mulia telah mengampuni saya atas dosa penipuan saya. King Yu, apa yang kamu inginkan? Di istana luang emas. Tetapi dia akan membalas saya. Di aula leluhur keluarga Su, tulang putih bayi perempuan telah terkubur di tanah. Tapi ada banyak di dunia Kyushu. Sen-sen sulit. Roh kepahlawanan menangis. Aku akan tunduk sampai akhir. Saya mohon Yang Mulia untuk melanggar kebiasaan lama. Tetapkan metode jantung untuk membuka titik akupuntur wanita. Saya mohon ditinggalkan bayinya, dan tidak ada bayi perempuan di menara. Ada rok di atas sekolah. Aku memejamkan mata dan membungkuk lagi. Kata-kata menangis darah. Saya mohon para wanita di dunia untuk bebas, dan teks lengkapnya selesai.